Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok Girls. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila itu digunakan sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Apa nilai-nilai Pancasila yang dijadikan fondasi, kemudian bagaimana relevansi antara Pancasila dengan pendidikan abad 21, juga bagaimana implementasinya di sekolah atau pendidikan yang mulai dari rumah sampai di sekolah. Nah, mungkin langsung aja pemateri yang pertama, yaitu Miss Rahmawati yang akan menjelaskan tentang pendidikan abad 21. Silakan Mbak Rahma. Mbak, udah bisa? Silakan Mbak. Kayaknya saya di perwujudan deh. Iya, silakan di slide yang pertama Mbak Rahma, terlihat tidak? Terlihat benar. Saya buka slide kayaknya ya. Yang pertama, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pendidikan abad 21. Jadi sebagai dasar pendidikan abad 21 atau kerangkanya itu ada empat. Pertama adalah percakapan secara pengetahuan, yang kedua adalah percakapan secara keterampilan, yang ketiga adalah percakapan secara tingkat, dan yang keempat adalah penguasaan teknologi. Jadi di sini yang kita maksud dengan percakapan pengetahuan adalah pengetahuan yang yang berkembang sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian percakapannya juga percakapan yang bersifat di zaman sekarang. Kemudian sikap juga sikap ini dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian penguasaannya adalah penguasaan teknologi. Jadi penguasaan peserta didik kita menguasai segala atau lebih kita belajar. Kalau kita menggunakan Android, mereka menggunakan Android, menggunakan Detik, artinya dia menggunakan yang latar belakangnya ini adalah dengan posisi mana pengaruh globalisasi dan teknologi itu. Yang pertama adalah yang baik, kemudian ada besar yang ini, kemudian adalah proses dari internet kita ganti kita entitas di sini yang berarti adalah harga diri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang mana harga diri kemudian akan memunculkan identitas kita sebagai bangsa. Itulah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dari identitas bangsa kita dalam sistem kita. Pertama, moderator kita sampai mana ya? Sampai perwujudan Mbak, perwujudan nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dalam sistem pendidikan. Jadi yang kita ketahui tadi adalah entitas itu yang harga diri bangsa kita, kemudian dia akan identitas sebagai bangsa. Pertama, sekolah
Selanjutnya adalah fungsi utama sekolah. Seperti yang rekan-rekan mungkin bisa lihat di PowerPoint, fungsi utama sekolah adalah sebagai wadah untuk menuntut peserta didik menjadi manusia yang berdiri luhur. Dengan cara apa? Yakni dengan cara mempelajari, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui pada topik-topik sebelumnya bahwa pendidik itu sebagai among dalam peserta among, pendidik menuntun dan membimbing peserta didik berdasarkan keterampilan yang mereka miliki agar mereka tidak tertekan dalam belajar dan juga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bagaimana penerapannya, yakni dengan melepas ketegangan seperti belajar Pancasila pada kurikulum desa. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan pembinaan, pembelajaran dan manajemen sekolah. Kebiasaan di sini merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik atau anak bisa menjadi suatu rutinitas dan tumbuh kebiasaan baik dalam diri mereka. Kebiasaan itu bisa meliputi aspek perkembangan moral, nilai-nilai agama, akhlak, perkembangan sosial-emosional, dan kemandirian. Dan tentu saja itu semua berdasarkan nilai-nilai Pancasilaan. Yang selanjutnya adalah pembinaan. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan yang ada pada diri anak atau pada diri peserta didik yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dalam upaya yang dilakukan dalam pembelajaran adalah untuk mendidik peserta didik dengan memberikan kegiatan atau materi-materi yang bernilai kepesertaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan hasil pahlawan. Selanjutnya untuk materi 6 elemen profil pelajar Pancasila akan disampaikan oleh Mbak Aisyah dan Mbak. Baik, bagaimana upaya untuk mewujudkan profil Pancasila yang berpihak pada peserta didik pada pendidikan abad 21. Sebagaimana yang kita lihat pada kondisi sekarang, profil pelajar Pancasila sudah sangat diterapkan di pembelajaran di sekolah. Nah, adapun dari keenam profil pelajar Pancasila itu, yang pertama ada religius. Nah, dalam aspek religius ini bagaimana pembiasaannya? Pembiasaannya biasanya guru melakukan zikir, menuntun peserta didik untuk zikir setiap pagi, sholat duha, sholat Jumat, dan praktek ibadah lainnya. Kemudian pada aspek selanjutnya yaitu kebinekaan global. Bagaimana pembiasaannya? Pembiasaannya ini juga bisa kita lihat sehari-hari. Yang pertama, bagaimana peserta didik aktif menyanyikan lagu wajib pada upacara bendera, kemudian menyanyikan lagu daerah, tarian daerah, makanan khas daerah, yang biasanya dilakukan di setiap proyek-proyek tertentu. Nah, kalau untuk di sekolah saya sama tadi seperti Mas Ahmad, di setiap hari Jumat itu ada namanya proyek untuk peserta didik. Nah, mereka itu jadi mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, kita kaitkan lagi dari situlah bagaimana Pancasila berpihak kepada peserta didik. Pancasila mampu memberikan ruang kepada peserta didik untuk bisa mengeksplor minat dan bakatnya. Nah, kemudian selanjutnya bergotong royong. Sebagaimana yang kita lihat dalam pembiasaan setiap hari, peserta didik sudah aktif bekerja sama atau melakukan pembelajaran dalam sistem kerja kelompok. Kemudian ada namanya kerja bakti, kemudian Jumat bersih, infak, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang guru terapkan pada peserta didik. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Aisyah. Selanjutnya adalah aspek mandiri. Nah, bagaimana pembiasaan yang diusahakan oleh sekolah untuk peserta didik? Untuk peserta didik terpengaruhi sikap mandirinya.
Di sini ada bertanggung jawab terhadap barang pribadi, inisiatif belajar mandiri, inisiatif ibadah mandiri. Nah, contoh realnya, misalnya seperti di tempat sekolah PPL saya, di sana itu biasanya guru mengingatkan atau memberikan himbauan kepada peserta didiknya, mengingatkan kembali bahwa ketika jam isoma mereka bisa langsung pergi ke musola sekolah dan melakukan ibadah di sana. Jadi karena pembiasaan tersebut, jadi sampai sekarang saat ini guru-guru itu pada saat jam isoma tidak ada lagi yang teriak-teriak, ayo ke musola semuanya gini-gini, tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi dengan sendirinya peserta didik tersadar dan dengan sendirinya pergi ke musola, sadar akan kewajibannya untuk beribadah melalui pembiasaan tersebut. Lalu selanjutnya ada bernalar kritis. Pembiasaannya seperti memberikan pertanyaan yang menantang, melakukan kegiatan eksperimen, diskusi, dan lain-lain. Dan saya yakin dan mungkin teman-teman juga yakin bahwa hal-hal seperti ini secara tidak langsung sudah terbawa oleh kurikulum terbaru kita. Hal-hal seperti ini sudah diatur dalam kurikulum. Namun bagaimana lagi sekolah merangsang atau memberikan waktu kesempatan kepada peserta didik untuk lebih melakukan literasi terhadap hal-hal ini. Misalnya di sekolah tempat saya PPL itu ada hari tertentu di mana di pagi hari peserta didik itu dikumpulkan di lapangan sekolah membawa bacaan atau literasi, kemudian mereka diberikan waktu selama 15 menit untuk membaca literasi tersebut. Nah, itu adalah upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk menguatkan kemampuan literasi atau bernalar kritis peserta didik selain yang ada di pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, kemampuan untuk berkreatif. Nah, pembiasaan di sekolah yaitu berlatih mencari inspirasi ide, menuliskan ide, berlatih memaksimalkan otak kanan dan otak kiri. Nah, dalam hal kreatif ini juga ada hubungannya dengan pembinaan berbasis proyek. Lagi-lagi ada contoh realnya itu misalnya di sekolah PPL saya, misalnya di hari Jumat itu ada kegiatan di jam akhir itu untuk kegiatan profil pelajar Pancasila untuk siswa kelas 10 yang memang menerapkan kurikulum merdeka, sementara yang kelas 11 dan 12 tidak karena mereka masih menerapkan kurikulum 13. Ya, seperti itu. Jadi pada hari Jumat itu difokuskan untuk kegiatan profil pelajar Pancasila seperti biasa. Kegiatan awal dikenalkan tentang pelajaran tentang Pancasila, lalu dilanjutkan dengan kegiatan project. Nah, di sekolah saya itu kegiatannya adalah membuat produk wirausaha tapi yang berkaitan dengan apa ya namanya? Kearifan lokal. Jadi kemarin itu yang saya ingat ada satu kelompok siswa yang mereka itu membuat minuman stroberi. Dan mengapa mereka memilih stroberi? Karena stroberi itu berwarna merah. Kenapa mereka memilih warna merah? Karena ternyata di Samarinda ini ada sarung dari kearifan lokal yang terkenal dan sarung itu berwarna merah seperti itu. Jadi siswa itu membuat produk yang dihubungkan dengan kearifan lokal yang berlaku di daerah mereka masing-masing. Mungkin penutupnya dapat dilanjutkan oleh Mbak Novita. Ya, terima kasih Mbak Rahma, Mbak Aci, kemudian Mbak Aisyah dan Mbak Ainur. Mungkin untuk kesimpulannya adalah jadi relevansi nilai-nilai Pancasila ini dituangkan melalui pembiasaan di sekolah atau pendidikan dari rumah, kemudian pembinaan tentu oleh sekolah dan guru-guru sebagai pendidik, kemudian melalui pembelajaran. Jadi tidak hanya dari program sekolah, tapi juga dari pembelajaran yang didesain oleh guru-guru. Yaitu setiap pembelajaran yang didesain harus memenuhi 1 atau 2 bahkan 3 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru, semoga kita bisa menjadi pendidik yang memiliki dan tertanam nilai-nilai Pancasila di diri kita, sehingga mulai dari diri kita bisa mengajarkan atau bahkan menumbuhkan dari dalam diri siswa tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang dikatakan Novi di akhir bahwa mulai dari kita nggak bisa nyuruh siswa untuk benar